Yang pertama kita pecahkan 1 butir telur. Untuk telurnya aku memakai yang ukuran sedang. Kemudian gula pasir sebanyak 90-100 gram. Ini gula pasir dan telur kita aduk dulu sampai tercampur rata atau sampai gulanya larut. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, vanila cair secukupnya. Vanila cair bisa diganti dengan vanila bubuk ya. Setengah sendok teh baking powder dan 50 gram margarin. Sekarang saya mau uleni menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Ini kita uleni sampai tercampur rata, sehingga adonan bisa dapat dipulung ya, atau adonan sudah tidak menempel di wadah maupun di tangan seperti ini ya teman-teman. Adonan tidak harus kalis ya, karena ini bukan donat ya. Ambil secukupnya adonan, kita bentuk. Bentuknya seperti ini ya, seperti yang ada di video. Mau dibentuk bulat juga bisa. Kalau sudah, ini kita sisihkan di wadah lain. Kemudian kita bikin lagi. Kita bikin sampai semua adonan selesai ya. Kemudian saya akan menyiapkan bahan yang lainnya. Ini sudah jadi segini. Kemudian ada biji wijen, air putih biasa. Kita masukkan adonan yang sudah dibentuk ini, kita cemplungkan ke air. Tujuannya apa? Agar nanti wijennya lebih nempel ya, lebih melekat, tidak pas digoreng nanti tidak gampang rontok. Ini kita saring biar lebih kering, airnya tidak ikut terlalu banyak ke biji wijennya. Kemudian kita aduk-aduk supaya lebih menempel seperti ini ya teman-teman. Kita aduk supaya lebih menempel lagi. Kita boleh diputar-putar dan bisa kita gulung-gulung di tangan, sedikit ditekan-tekan agar lebih menempel lagi, lebih kenceng ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian saya akan memanaskan minyak untuk menggorengnya ya. Ini sudah jadi, kita siap untuk digoreng. Kemudian ini minyak sudah panas, masukkan kuehnya. Ini jangan diaduk dulu karena rawan rontok ya, rawan hancur. Kita boleh digeser aja. Setelah di bawahnya terasa kokoh, boleh kita aduk seperti ini. Untuk menggoreng pakai api kecil supaya matangnya sampai ke dalam. Nah, ini sudah mulai menguning, sudah mulai matang ya teman-teman, harus sering dibolak-balik. Ini kuenya sudah matang dan sudah boleh diangkat. Nah, ini kita saring dulu ya. Kita saring sampai bersih. Selanjutnya kita goreng lagi. Ini yang sudah matang, pindahkan dulu ke wadah lain di piring seperti ini. Selanjutnya kita goreng lagi. Ini yang saya bentuk bulat ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita jangan dibalik dulu, kita geser aja, takutnya di bawahnya kosong ya. Jadi kita cukup geser aja karena ini kuenya rawan pecah. Kalau di bawahnya sudah terasa kokoh, boleh kita bolak-balik. Nah, ini kuenya sudah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Buat teman-teman yang mau bikin banyak resep, bisa dikalikan ya. Kalau beli kue ini mahal, bikin sendiri rasanya tuh lebih puas. Nah, ini sudah matang ya, dari suaranya aja sudah renyah banget. Ini kuenya jadi 2 versi. Ini takaran 1/4, jadinya banyak loh teman-teman. Buat teman-teman yang mau bikin kue lebaran yang modalnya minim, boleh pakai resep ini. Ini renyah, gurih, manisnya pas. Cocok sekali buat ide isian toples atau cemilan ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga teman-teman suka dengan resepnya. Terima kasih. 250 gram tepung terigu, bisa memakai tepung terigu curah ya. 50 gram tepung tapioka, 1 sendok teh roiko ayam, 1/4 sendok teh garam. Takaran garam bisa dikurangin kalau tidak suka asin. Ini kita aduk dulu setengah rata.
Selanjutnya masukkan 50 gram margarin, 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Untuk telurnya aku memakai yang ukuran kecil. Ini kita aduk rata sehingga menjadi adonan yang berpasir. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya seperti ini ya, berpasir seperti ini. Selanjutnya masukkan 70 ml air sampai 80 ml ya. Ini masukinnya sebagiannya dulu agar tidak kelembekan nantinya. Masukkan lagi airnya. Ini kita uleni sehingga menjadi adonan yang dapat dipulung. Nah, ini adonannya seperti ini, tidak nempel di tangan maupun di wadahnya. Kemudian aku mau tambahkan 2 helai daun bawang. Daun bawang bisa diganti dengan daun seledri. Untuk daun bawangnya aku memakai yang daunnya saja, kita buang yang putihnya. Ini kita campur sampai daun bawang tercampur rata dengan adonan seperti ini. Kemudian kita siapkan nampan yang ditaburi dengan tepung terigu. Nah, aku memakai cetakan seperti ini ya. Ambil adonan sebesar jempol ya. Kemudian ini kita tipiskan. Kalau yang nggak punya cetakan seperti ini, boleh gunakan sendok garpu ya. Tapi kalau pakai sendok garpu nanti hasilnya lebih kecil. Teman-teman, ini jangan terlalu tebal ya, nanti karena kue ini gampang gosong gitu, gampang matang maksudnya. Kita lanjut akan membuatnya sampai adonan habis. Tipiskan adonan seperti ini, kemudian gulung dari bawah ke atas. Ini agak ditekan ya, nanti ketika digoreng itu enggak lepas. Nah, ini udah dapat sebagian. Selanjutnya kita panaskan minyak dan siap digoreng. Untuk menggorengnya gunakan api kecil, pakai minyak yang sudah panas. Ini kita masukin semuanya. Ini jangan dibalik dulu karena ini rawan hancur. Ini cukup digeser-geser seperti ini. Kalau di bawahnya sudah terasa kokoh, ini boleh dibalik. Nah, ini sudah berwarna kecoklatan, ini harus sering dibolak-balik ya. Karena kue ini itu gampang gosong di luarnya, kadang-kadang di dalamnya itu masih basah ya teman-teman. Makanya kalau goreng itu gunakan api paling kecil. Ini sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, kue ini itu tidak banyak menyerap minyak ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai digoreng semua. Dari suaranya ini kedengeran renyah banget. Sebentar lagi ini banyak orang-orang pada bikin kue ini untuk kue lebaran ya teman-teman. Sekarang aku mau nyicipin, rasa sedikit asin, jadi garam bisa dikurangin ya. Motifnya sangat kelihatan banget, cantik ya. Motifnya tidak pudar sama sekali. Sekarang aku mau nyicipin dalamnya garing apa tidak. Ini dalamnya garing ya teman-teman. Ini kelihatannya keras, tapi ini renyah banget. Buat teman-teman jangan lupa dicoba ya. Ini yang terbuka seperti ini lebih garing malah yang seperti ini ya, dari suaranya krek gitu. Sekarang kita masukkan ke dalam toples agar si kue itu tetap renyah dan tahan lama. Kalau yang nggak punya toples boleh juga menggunakan plastik ya. Semoga teman-teman suka dengan resepnya, jangan lupa dicoba. Sekarang kita lanjut ke video-video aku berikutnya ya. Terima kasih.